Oke, ini tadi udah 1 jam ya. Ternyata masih masih menarik ini, belum selesai nih. Mana Mbak Gege masuk lagi? Oke Mbak Gege ini. Kita tunggu Mbak Gege sebentar. Halo, Halo, halo. Ya, wah ini ya nggak terasa 1 jam. Oke lanjutin. Ternyata masih masih berlanjut ya. banyak nih yang bergabung nih. Saya nih baru mau coba umumkan, tadi lupa belum sempat umumin bahwa sudah mulai. Sebentar ya Pak. Hmm. Oke, silakan silakan. Oke, ini kita masih 1 jam lagi nih. Ya. Oke, silakan teman-teman bisa bergabung. Ini saya sedang ngobrol santai dengan Mbak Gege, dan silakan teman-teman juga bisa komentar, bisa tanya langsung ini dengan Mbak Gege. Kita masih ada waktu 1 jam lah pertama. Oke, bisa dilanjut Mbak Gege. Ya, tadi sampai mana ya Pak? Aduh, Tadi sampai mana? sampai Oh, seni ya lebih, ya hati-hati ya. iya. Ya, ya itu kan seni lebih menggugah perasaan dan biasanya mendorong aksi daripada sebuah pengetahuan atau fakta. Jadi kalau sebuah fakta bahwa ekosistem atau alam kita itu rusak, itu bisa saja tidak membuat orang melakukan tindakan tertentu atau motivasi mereka membuat aksi tertentu atau membuat mereka bersedia merubah kebiasaan hidup mereka, bisa jadi tidak gitu. Tapi kalau yang disentuh lewat perasaannya, dan saya pikir seni dalam bentuk apapun itu kan menyentuhnya ke perasaan. Itu biasanya lebih efektif gitu untuk membuat orang, ya ampun, bunga seindah ini tuh sebetulnya ada ya, atau eh, tanaman seperti ini tuh ada ya, dan dulu itu nggak pernah dipedulikan atau nggak diperhatikan. Tapi kalau ditampilkan dalam sebuah karya seni, bisa saja itu membuat orang punya perhatian terhadap tumbuhan itu. Artinya juga punya tumbuhan terhadap kenyataan hidupnya. Kalau dia memang dalam kondisi terancam, mungkin dia jadi punya kepedulian terhadap bagaimana mengkonservasinya. Jadi kalau ada orang-orang yang punya minat atau sayang sama lingkungan, kayaknya mengadvokasi alam lewat seni, terutama seni botani, itu bisa jadi salah satu caranya. Gitu. Ya, ya. Oke, apalagi? Oke, teman-teman yang sudah Ada gabung, pertanyaan nggak? Anda juga boleh komentar, juga boleh bertanya ke Mbak Gege ini. Oke, oke. Nah, dari yang dikenal oleh Mbak Gege ya, mungkin nggak hanya di Indonesia, tapi juga di internasional, hampir kira-kira oke. Seni botani sendiri, melukis botani sendiri ini sebuah genre ya, sebuah aliran. Iya. Nah, di dalam seni botani sendiri ada, mungkin juga kan ada aliran-aliran lain juga di dalamnya Iya. kan. Kayak tadi udah ada yang kontemporer, terus ada apa lagi yang selama ini ada ini? Selain tadi ya, Biasanya ya selain baru sebatas dibedakan konvensional sama kontemporer aja sih Pak. Paling kalau ada gaya-gaya tertentu, misalnya pemilihan media sehingga visualisasinya berbeda, itu lebih spesifik ke per orang. Kalau pemisahan saya belum punya informasi tentang itu.
Apakah ada genre lagi di baliknya? Oke, oke. Oke, apalagi ya yang menarik ini? Atau selain kalau kecuali di pesan ya mesti melukis apa gitu, tetapi setiap pelukis itu punya, oke, kayak tadi Mbak Keke kan juga punya ketertarikan karena semacam dipengaruhi oleh tanamannya itu sendiri. Oh, saya tertarik kayak diundang gitu ya. Saya kira itu yang lazim di pelukis botani kan seperti itu kan, karena ada yang menarik terhadap. Artinya kalau orang nggak punya kecintaan terhadap botani ya agak susah memang. Iya, kalau melakukan apapun nggak ada gairah kan memang susah, Pak. Jadi saya kira kalau saya menangkap di sini bahwa seorang pelukis botani juga sebetulnya juga orang-orang yang berperan mengamati juga, meriset juga kan. Iya. Saya kira itu yang, memang kebutuhan. Itu yang perkembangannya dari yang dulu hanya digunakan oleh para periset untuk mendokumentasi karena belum ada alat-alat elektronik yang canggih. Nah, pada perkembangannya justru si pelukis itu sendiri juga bisa menjadi researcher juga terhadap. Iya. Saya punya teman yang saya kagum karena hal ini, Pak, kalau boleh cerita. Jadi ada salah satu anggota IDSBA dari Kanada. Mungkin dia lebih dahulu menjelajah kebun raya Bogor daripada saya atau teman-teman lainnya. Karena hampir selama 20 tahun, dia itu ingin mendokumentasikan sebuah taksa atau apa ya, karena nggak satu jenis sih, nggak satu spesies, tapi juga bukan genus yang luas. Yang anggap sebuah taksa tertentu yang istilahnya nggak menarik, nggak cakep, nggak menarik untuk orang lain, underrated sekali lah, Pak. Jadi penampilannya untuk orang umum penampilannya untuk orang umum nggak menarik karena itu seperti beneran tanaman liar yang merambat, bunganya kecil-kecil, nggak menarik gitu. Tapi dia selama 20 tahun meneliti sendiri tanaman itu. Dia bukan latar belakang biologi atau botani, tapi dia mempelajari dengan tekun dari perpustakaan satu ke perpustakaan lain, lembaga herbarium satu ke herbarium lain. Jadi, tanaman itu selain dicatat secara tertulis lewat deskripsi, itu disimpan juga awetannya pada lembaga-lembaga tertentu. Kalau di Indonesia itu Herbarium Bogor. Nah, dia sampai ke Bogor, dari Kanada ke Bogor, untuk meneliti tanaman yang itu tadi, yang tidak begitu menarik itu tadi. Dan itu namanya apa itu? Sebentar, ini saya tuh lagi mau nyari ininya. Ada kok, Pak. Sebentar, saya tuh lagi bukain katalognya sekalian. Kalau bisa dua bahasa. Namanya Pitocrin semacam ini. Kalau di Indonesia ini kalau diperhatiin kan memang ini tanaman rambat, nggak ada nama Indonesianya, Pak, saking nggak terkenalnya, saking sebelumnya orang nggak ada yang minat. Nah jadinya ini bunganya semacam ini. Bentar, ada lagi yang. Nah dia itu dari Kanada ke Bogor untuk dan ke hutan-hutan lain juga, hutan-hutan di Indonesia dan Thailand, untuk mencari buah dan tanaman ini, kemudian meneliti sendiri, dan karena ini bahkan secara botani, bukan cuma secara seni botani ya Pak, secara botani juga kurang menarik, jadi nggak banyak juga yang mencatat si tumbuhan ini. Jadi dia tuh sampai harus mencarinya tuh dari catatan abad 17 atau abad 18 gitu loh Pak. Nah, dia dengan susah payah akhirnya berhasil dapat spesimen, mendapat data, kemudian menciptakan karyanya. Tapi karyanya menjadi sangat amat kuat, baik secara visual maupun akurasi,
Data-data di dalamnya sangat kuat karena itu tadi, dia meneliti sendiri dengan segala hambatan bahasa, hambatan Ya, 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 geografis, ya. hingga akhirnya bisa menciptakan karya. Mungkin Pak Toto lihat itu waktu yang di Jogja, di Ya, pameran di ya. Jogja, Jadi, karya jadi karyanya ada. ini tanaman timur ya itu ya. Iya, ini tanaman kita, tanaman Indonesia. Tapi yang menggambar orang Kanada. Ya, ya itu kan biasa lah kalau kayak gitu. Iya. Orang lain. Kita nggak Iya. tahu itu apa gitu. Ah, ini dia. Ini salah. Ini yang mungkin kemarin di Jogja. Kalau yang tadi soalnya pameran yang di Bogor. Ini yang di Jogja. Jadi seniman botani pun yang sungguh-sungguh juga bisa meneliti dan mempelajari si tumbuhan dengan sebaik-baiknya juga bisa. Bahkan menelitinya sampai ke apa namanya asal usul gitu ya. Iya. Sampai ke dari mana itu anak moyangnya itu dari mana. Iya. Itu kan akan lebih canggih lagi gitu kalau meneliti asal usulnya. Iya betul. Oke, silakan teman-teman yang sudah bergabung. Ada yang mau tanya? Halo semua, nih kayaknya ada beberapa anak IDSBA. Ya, nah di kelompoknya ini sebenarnya programnya apa saja selama katakan untuk wabah kemarin apa selama kemarin selama ini punya program apa untuk kelompok apa tadi namanya IDSBA IDSBA gimana ada logonya nggak ya selain pameran ya, itu kira-kira programnya apa saja biasanya kami memang dulu kan mulainya dari kecil ya, kelompok kecil itu lewat grup WhatsApp dulunya sebelum resmi sekarang jadi besar-besar itu. Jadi memang lebih ke berbagi, belajar bersama tentang seni botani karena kan seni botani sempat vakum ya di Indonesia sampai saya sempat cerita 33 tahun nggak kedengeran kabarnya gitu. Nah, sekarang ada terkumpul, jadi kami kayak belajar bersama sih, lebih kayak gitu. Saya sendiri meskipun mungkin lebih dulu mengenal seni botani, sebetulnya awam tentang ilmu botani, tentang biologi. Nah, dengan wadah ini, saya jadi punya teman, punya tutor, mentor untuk belajar botani, belajar biologi. Jadi ini sih wadahnya dengan latar belakang yang berbeda-beda tadi. Jadi belajar aja, jadi belajar bareng. Nah, kegiatannya selain pameran, dulu sebelum wabah sih kami punya istilahnya painting day. Painting day itu di beberapa kota yang anggotanya agak banyak, ngumpul untuk melukis bersama. Itu kayaknya sepele gitu ya, melukis bersama, tapi sebetulnya lumayan memotivasi untuk tetap produksi karya seni botani gitu. Karena dulu saya pun waktu di Inggris belajarnya itu bukan dari kursus-kursus yang mahal, tapi lebih ke karena komunitas dan saya ikut ngumpul ketika mereka painting day. Nah, jadi biasanya painting day biasanya sebulan 1 kali gitu di kota-kota yang ada anggotanya. Kemudian kami ada memang dari dulu dari awal 2019 tuh ada sesi online gitu lewat Zoom di mana belajar bersama juga. Itu dulunya 1 bulan juga sekali. Kemudian ada juga workshop. Workshop itu biasanya kalau pas lagi ngumpul kayak kemarin pameran di Sangkring itu, akhirnya jadi ada workshop sangat banyak dan peminatnya luar biasa sampai luber, sampai hanya hitungan menit kursi habis gitu ya. Itu juga intinya sih supaya bisa belajar bersama tuh ada workshop dan untuk anggota workshop itu ada diskon dan mereka bisa daftar lebih awal. Jadi otomatis bisa dapat kursi gitu. Nah, karena sekarang wabah, semua harus di rumah, akhirnya kami pindah ke online semua sih Pak. Jadi belajarnya sekarang antar anggota lewat Zoom, lewat aplikasi online itu. Nah, sudah jalan. Kalau painting day itu
satu objek dikeroyok rame-rame atau cuma Biasanya bawa objek sendiri-sendiri sih. Cuma ngumpulnya aja. Ngumpul, terus kan kalau ngelukis bisa sambil tanya-tanya, kalau ngelukis buah yang teksturnya bulu-bulu gini, ini gimana ya caranya? Atau cangkang yang teksturnya keriput-keriput gimana ya? Gitu. Itu sih. Cuma sekarang ya itu, semua pindah ke online. Jadi kami sudah hampir berapa bulan ya, ada namanya IDSBA di rumah aja. Itu ada hashtagnya, bisa dilihat, hashtag IDSBA di rumah aja. Itu kami ada sesi online belajar bareng tadi, juga ada kayak tantangan-tantangan untuk melukis tertentu gitu. Nah ini lebih supaya anggota bisa belajar juga nggak bosan juga di rumah. Dan itu kalau dulu hanya 1 kali sebulan, sekarang hampir tiap akhir pekan sih ngumpul untuk belajar bareng itu. Gitu sekarang kegiatannya. Ya. Jadi kira-kira apa ini anunya Mbak Keke ini untuk mengembangkan untuk bagaimana supaya banyak orang tertarik untuk masuk ke dunia botani ini. Seni botani. Ya. Ya, saya pikir lebih ke bagaimana supaya mereka terpapar pada seni botani sih. Jadi, kalau semakin banyak orang melakukannya atau melakoni seni botani, kemudian menunjukkan karyanya mungkin lewat media sosial dan segala macam, orang akan tertarik, oh ada ya genre seni seperti ini ya. Terus mungkin yang memang suka alam atau suka tumbuhan, wah ini yang aku minati nih, daripada misalnya aku nggak begitu suka gambar orang, aku nggak minat kalau gambar orang, tapi aku suka nih tumbuhan gitu. Itu bisa aja. Jadi intinya sih perlu mengekspos seni botani lebih banyak sih. Jadi kalau pelakunya banyak, biasanya juga orang yang akan tertarik akan lebih banyak lagi. Kalau dari pengalaman-pengalaman yang ngikutin workshopnya Mbak Keke ini, biasanya rentang usianya tuh usia-usia berapa itu? Paling banyak ibu-ibu. Jangan-jangan paling banyak ibu-ibu. Jangan-jangan ini yang minat ini ibu-ibu yang banyak di rumah dan punya waktu. Nah, itu menarik tuh, kenapa ibu-ibu? Saya kan dulu lihat yang dibikin oleh teman-teman di Salam gitu ya. Ternyata katanya banyak yang dari ibu-ibu gitu loh. Enggak, menurut Mbak Keke kenapa ibu-ibu? Saya juga nggak neliti Pak, nggak tahu alasannya. Itu harus belum pernah disurvei, jadi belum pernah disurvei, jadi nggak tahu. Paling nggak dicurigai, kenapa ini kok yang? Oh, dicurigai ya. Itu berarti baru asumsi ya Pak ya. Kenapa ini kok yang yang tertarik kok lebih banyak ibu gitu loh. Kan bisa nanti jawabannya kan bisa menarik. Atau ini sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih Pak, di luar negeri juga. Apalagi itu. Perhimpunan seni botani itu kebanyakan isinya perempuan. Kalaupun ada laki-laki itu mungkin hanya berapa persen gitu, sedikit gitu. Tapi dominan adalah perempuan, dan biasanya memang bukan yang anak kecil atau remaja gitu. Tapi kalau nggak dewasa muda ya ibu-ibu sampai yang sudah sepuh. Kalau di Inggris, di Amerika itu kebanyakan sesudah pensiun mereka mendalami seni botani ini. Kan bisa analisisnya kan bisa macam-macam gitu kan, bisa berarti ini memang botani ini memang dekat dengan perempuan dalam psikologinya, bisa seperti atau macam-macam lah itu. Itu saya curiga aja gitu loh. Curigain aja ya. Iya, nah berarti kan perlu diteliti itu. Jadi kebetulan kemarin waktu lihat itu kan juga yang datang kebanyakan kan juga teman-teman pelukis laki-laki gitu kan. Dia udah bayangin detailnya aja
tadi cuma ada satu kata gitu, Pak, gendeng gitu loh. Itu pelukis itu pelukis hebat itu anunya Iya, Pak komentarnya cuma Nasirun. satu. Siapa? Banyak itu komentarnya cuma satu kata itu gendeng gitu loh. Wah, gendeng gitu kan. Iya. Iya, memang kayaknya butuh telaten sih. Ya, Dalam seni botani ada mungkin ada kebutuhan orang tekun melakukan sesuatu di waktu yang panjang gitu. ya. Dan mungkin aja kalau udah perempuan, ibu-ibu gitu, semakin telaten dan sabar mungkin ya Pak. Padahal enggak juga sih. Ya, jadi ini agak sejajar dengan menyulam umpamanya ya. Menyulam ini kan jarang laki-laki yang tahan gitu ya. Ya ada lah, tapi kan jarang gitu. Nah, ini anunya tingkat ketekunannya, tingkat keseriusannya, tingkat ketekunan itu kan juga tidak tekun hanya dalam waktu itu, tetapi juga butuh rentang waktu panjang yang harus ada kesetiaan juga kan. Kalau nggak kesetiaan setia, ya. susah, Emang laki-laki nggak setia Pak? Ya mesti anggot-anggotan gitu kan. Lagi senang ini gitu kan. Jadi menarik itu. Menurut saya harus diteliti itu. IDSB mesti meneliti itu. Kenapa ini lebih banyak kaum perempuan dan rata-rata juga ibu-ibu gitu ya. Bahkan nah itu apa sebenarnya kan pasti tidak hanya urusan bakat ini. Ada aspek lain. Mungkin tanya ke yang ikut nonton ini, apakah ada yang merasa ibu-ibu anggota IDSBA kenapa alasannya bisa? Oke, coba ini ya. Siapa tahu. Termasuk ini kesempatan di sini mungkin jangan-jangan ada banyak anggota IDSBA gitu kan. Iya nih kayaknya ada beberapa. Ini coba Mbak Marianti nih ada. Jadi mumpung belum terlalu usianya kan belum terlalu banyak ya, baru berapa tahun ini. Iya baru dicari tahu ya. Mulai di data, mulai di di sensus kira-kira apa sih dibalik itu apa? Jangan-jangan orang nggak sadar juga, nggak pernah curiga tadi ini kenapa ya? Saya kan gitu-gituan kan sering curiga gitu. Nah, ini saya kemarin waktu melihat itu kan juga ini tipe-tipe orangnya juga berbeda gitu loh. Kan orang yang slodoh, orang-orang yang jadi ada unsur-unsur tadi sama seperti ya lebih teratur, lebih tertib, punya dedikasi gitu ya. Iyalah, ada ketertibannya gitu loh. Jadi ini udah ada yang jawab itu. Untuk melatih sabar dan refreshing, lihat yang indah. Ada yang bilang karena itu Mbak Marianti ini Yuveta Devi ini anggota nih. Bilangnya kenalnya memang udah jadi ibu-ibu karena telat. Iya, setelah banyak di lockdown di rumah itu akhirnya Pak ini ada yang menarik ini di botani kan gitu. Ini ada anggota, ini masih muda dan pria. Ya. Bukan ibu-ibu, tapi menurut saya karena ibu-ibu doyan bebungaan. Jadi suka bunga-bunga. Ya, jadi bunga-bunga itu ada kaitannya dengan kecantikan, Iya. Kira-kira itulah. Jangan-jangan itu ya. Ya sekarang kan laki-laki juga banyak senang bunga, senang tanaman, senang petani. Iya, sekarang laki-laki juga banyak. Nah, tapi itu kan bisa harus diamati gitu perkembangan itu menurut saya. Sama seperti kayak pandemi sekarang. Justru tiba-tiba orang kota tiba-tiba nggak tahu menanam.
tiba-tiba menanam gitu loh, nggak ada menanam. perintah gitu. Ini keadaan yang apa namanya, keadaan yang membuat seperti itu gitu. Nah karena pandemi ini dialami semua orang, sehingga banyak orang yang apa namanya terbawa ke situ. Nah kayak keindahan, kayak kecantikan ini kan belum menjadi pandemi itu loh. Iya kan? Nah itu nanti akan ada kerinduan orang untuk tadi keindahan, kecantikan, ya bisa aja akan menjadi movement gitu loh. Jadi sekarang ada movement menanam karena dipengaruhi oleh keadaan. Wah ini gawat kalau kita nggak menanam, bisa dapurnya gawat nih, nggak ada sekolah. Iya. Jadi kira-kira nanti dalam dunia botani juga pasti akan ketemu peristiwa seperti itu. Ini kan baru peristiwa alami sebetulnya. Kenapa yang tertarik kebanyakan perempuan? Itu kan ini baru peristiwa alami, bukan peristiwa yang bukan movement, belum movement. Iya. Ya, nah, belum tahu ini. Nah, sekarang movement menanam ternyata itu digerakkan oleh corona gitu loh. Iya. Nah, jadi digerakkan oleh corona. Sebelumnya ya ngapain nanam susah-susah gitu. Oke, apalagi Mbak Keke yang apa ya? menarik untuk kita bicarakan ini, lumayan Mas Eda. Kita kalau nggak ada pandemi ini nggak ngobrol di sini. Iya, Pak Toto juga jadi ini ya Pak Yan, jadi host ngobrol berbagai narasumber. Enggak, kalau saya lebih sedang tertarik ke apa namanya, ke ini lokal, benih lokal. Pangan lokal. Kebetulan banyak orang atau banyak teman-teman saya yang sudah cukup lama bergerak di situ. Nah sekarang justru ketika banyak orang punya kesadaran menanam, setengah mati itu dikejar-kejar, mereka butuh benih kan. Padahal benih lokal itu benih lokal itu tradisinya bukan jual beli, bukan diperdagangkan. Iya, barter ya. Iyalah harus dibarter, atau kamu dapat benih ini tapi besok kalau udah panen mesti balikin lagi. Balikin. Nggak bisa pada dikasihkan orang yang nggak kenal kan, nggak bisa. Iya, belum tentu produksi. Iya, nah makanya akhirnya ya bagi orang-orang yang tadi punya kesadaran menanam, ya sudah akhirnya menanam hibrida lagi yang gampang bisa dapat benihnya di toko benih. Itu bahkan sekarang beli di online juga banyak. Iya, ada banyak hibrida gitu. Itu yang ini aku bilang ini tantangannya apa namanya? Tantangannya teman-teman yang bergerak di pertanian lokal. Benih lokal, iya. Ya, nah besok saya akan live IG dengan orang yang mencoba mendistribusikan. Gitu. Jadi dia mendukung teman-teman yang melakukan pemuliaan benih lokal. Nah ini Mbak Kiki namanya, ini Mbak Keke, besok Mbak Kiki itu dia perannya adalah mencoba mendistribusikan, mengorganisir supaya tetap bisa dikontrol, supaya kelak yang sudah dibagikan juga bisa dikembangkan lagi. Nah, memang dunia organik itu sama seperti melukis botani ini tidak bisa instan, nggak bisa tidak bisa cepet-cepetan, itu nggak bisa. Iya. Jadi agak kalau yang punya sen berdagang itu ini nggak menarik nih kalau lama ini. Iya. Iya. Oke, apalagi Mbak Keke yang tadi belum sempat diomongkan. Apa ya? Ya sebetulnya sih kalau dipikir-pikir ya sama dengan pangan atau benih lokal, kemudian seni botani ini kan spesifik subjeknya adalah tumbuhan. Di sini kan kita bisa dapat benang merah ya bahwa ada loh satu
kingdom yang apa, satu yang makhluk yang penting, tapi sering kita take it for granted gitu, yaitu tumbuhan. Tumbuhan itu amat sangat penting sebelum bahkan apa ya, yang memungkinkan kita hidup, yang memungkinkan manusia hidup, bahkan binatang hidup tuh kan dengan adanya tumbuhan kan. Jadi itu sih, baik soal ngomongin bibit lokal, pangan lokal, seni botani, kita bisa melihat betapa pentingnya peran tumbuhan dalam kehidupan di bumi ini. Itu sih. Dan kalau dipikir-pikir, kayaknya tumbuhan tuh makhluk sederhana gitu ya, yang kita mungkin nggak peduliin, mau jalan ya injek aja kalau perlu segala macam gitu ya. Dipikir tidak bisa diajak berkomunikasi gitu kan, tidak bisa diajak ngobrol. Iya, sama lah. Jadi, nah sekarang ini dengan fenomena corona ini, saya kira tadi sebetulnya yang utama adalah, makanya di Salam sebenarnya kita tidak terlalu sibuk dengan metode, dengan teknik belajar. Yang paling utama adalah ekosistem sebetulnya. Nah, ekosistem kalau di Salam kan pengertiannya ekosistem itu ya lingkungan lah, orang-orang yang semua orang yang terlibat gitu. Nah, kalau ekosistem besar kan ya termasuk tumbuhan, termasuk apa saja sebagainya. Nah, ketika salah satu timpang itu sebenarnya juga akan membunuh yang lain kan, sebenarnya itu sebetulnya. Saya kira ini kita coba disadarkan oleh itu. Makanya kenapa tiba-tiba sekarang hal-hal yang sifatnya tradisi, yang sifatnya yang dulu-dulu udah dianggap kuno, dianggap nggak bermutu, nggak maju, tiba-tiba dalam pandemi ini justru yang justru yang muncul gitu loh. Membuat orang dilakukan lagi ya. Nah, yang unik ini di pandemi ini, kenapa yang muncul empon-empon? Di pandemi yang lain enggak. Nah, pandemi ini memunculkan itu empon-empon yang selama ini ya tadi nggak terlalu banyak kita perhatikan. Nah, tiba-tiba muncul itu, semua orang sekarang sibuk untuk urusan. Sampai mahal ya, Pak. Ya. Artinya kan empon-empon ini terkait dengan tradisi. Empon-empon ini terkait dengan banyak orang, bukan expert gitu ya. Sama seperti botani ini akan sangat terkait dengan dunia yang detail, dunia yang harus serius di situ, dunia yang harus setia di situ. Sama, saya kira yang paling utama di situ. Oke. Sebelum ditutup, silakan Mbak Keke mungkin bisa kasih kalimat closing statement. Ya mungkin kalau tadi ada yang belum nonton dari depan, sebetulnya sih kalau saya bisa sampaikan bahwa juga barusan kita sampaikan bahwa tumbuhan itu perannya penting dalam kehidupan kita, bahkan keberlangsungan hidup di bumi ini gitu ya. Jadi kalau kita punya kepedulian itu, bisa jadi salah satu caranya adalah mendokumentasikan lewat karya seni, yaitu karya seni botani. Kenapa karya seni botani? Karena itu tadi sifatnya dia melayani dua hal sekaligus, baik dalam hal seni yang menyentuh hati, tapi juga dia punya fungsi lain, yaitu ilmu pengetahuan yang juga harus dikembangkan kan, karena peradaban kita, kehidupan kita bisa seperti sekarang juga karena ilmu pengetahuan. Nah, saya pikir itu tadi sih ada manfaat bagi siapa aja, nggak cuma ibu-ibu sih Pak, siapa saja untuk perempuan. Nggak cuma perempuan, laki-laki juga. Sementara dicurigai ya. Untuk siapa saja melakukan praktek-praktek mencatat dan mendokumentasikan tanaman ini akan memberi pencerahan, dalam arti ketika kita menggambar, kita memahami lebih banyak daripada membaca, bisa jadi. Jadi menggambar itu membuat kita mengenal lebih jauh
karena menggambarnya sangat rinci ya. Jadi ini membuat tumbuhan itu seperti membuka dirinya dan membuka rahasia-rahasianya. Dan itu sesuatu yang menarik sih. Jadi kalau saya pikir kalau punya keinginan dilakukan supaya menjadi praktek-praktek yang dengan tekun dilakukan, karena itu bukan cuma untuk kebahagiaan diri sendiri, karena itu praktek yang bikin tenang, bikin ya seperti meditasi, jadi bikin kalem, bikin tenang, tapi juga punya manfaat lain kan, baik untuk seni maupun untuk ilmu pengetahuan. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih sekali ya Mbak Keke, juga teman-teman lain yang sudah mengikuti perbincangan kami ini. Aku juga mau tuh di gambar wajahku tuh. Saya emang gambar wajah itu masih kadang mirip, kadang enggak. Enggak apa-apa kan, ya oke lah, untuk refreshing lah. Oke, kira-kira begitu ya, dan saya kira terima kasih Pak Toto. Semoga ada banyak manfaatnya dari obrolan kami ini, dan sekali lagi terima kasih ke Mbak Keke yang sudah Pak Toto. menyumbangkan waktunya untuk sore ini, dan juga teman-teman lain yang bergabung di sini. Terima kasih banyak. Mungkin besok bisa mengikuti lagi live IG saya besok dengan Mbak Kiki, mau ngomongin benih lokal. Jadi karena dia yang berperan untuk kalau teman-teman yang lain kan yang memuliakan, membudidayakan. Nah, Mbak Kiki ini yang kayaknya yang mendistribusikan supaya sampai ke mana-mana dan bisa berkembang. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Ya. Semoga corona cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini. Ya. Sini.